Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim dengan NIM 555222319. Saya di sini akan menjelaskan cara mengaplikasikan saya akan mengerjakan UAS Mayom dan cara menjelaskan caranya. Pertama, kita buka aplikasi Mayom ini dulu, klik yes. Nah, di sini kita klik create. Nah, di sini di introduction-nya kita pilih klik next. Nah, untuk company name-nya itu PD Pelangi. Untuk ini tuh Jalan Mendut Barat nomor 47 Bandung. Nah, untuk phone numbernya tuh 022 tuh kurung 325 5575. Untuk pos nomor juga sama ya, 022 325 75 Nah, untuk email address-nya tuh pelangi@cbn cdn maksud saya, .net.id. Habis itu kita klik next. Ini untuk current versionnya 2020, karena soalnya itu untuk current soalnya tuh 2020 esensialnya itu Desember. Untuk last month of financial year itu di bulan Desember. Conversion ini juga Desember ya untuk conversion mode-nya. Untuk number of accounting period-nya untuk 12, klik next. Klik next lagi. Nah, di sini ada kita 3 pilihan. I would like build my own account please. Kita klik next. Nah, klik change. Simpan data filenya. Habis itu kita klik save, klik next.
Ini kita di sini klik comment center. Nah, sudah. Ketika sudah ada ini, account banking, sales, stream banking, first payroll, inventory, card file. Nah, kita akan membuat akun-akunnya dulu sebentar. Klik account list. Habis ini kita klik aset dulu. Nah, ini akun-akunnya sebelumnya sudah saya masukkan. Untuk di bagian kolom aset ada current asset, cash in bank, petty cash, account receivable. Sebentar biar ini sebelumnya data-data sudah saya masukkan ya. Ada current asset, cash in bank, petty cash, terus account receivable, allow for double debt, merchandise inventory, ada merchandise inventory, storage, prepared, rent, fixed asset, ada fixed asset, equipment asset, dan equipment account debt. Cara nambahin akunnya tinggal kita klik new. Di sini kita ganti mau detail account atau header sesuai yang di sini, sesuaiin. Nah, untuk ini contoh untuk tampilkan account name-nya itu tinggal kita klik tab dan enter. Contoh 2300 ya, tab enter. Nah, ini contoh saja. Untuk kolom liability ada sebentar. Sama liability, ada current liability. Account payable, ada expense payable, income tax payable, PPN payable. Sebentar. PPN payable, PPN outcome, PPN income. Long term liability, bank permata loan, equity, capital stock, dividend, income summary. Itu masuk ke sampai bank permata loan. Untuk ini ada PPN income long term. Nah, untuk equity ada capital stock yang sudah sesuai ya. Ini terus untuk income-nya ada sebentar, ada revenue, sales rate, sales return.
Sales return. Untuk cost of sales itu ada cost of goods sold, ini prepaid sudah sesuai, expense ada ya. Karena gini deh, udah sesuai ya. Ini untuk other income, untuk ada other expense, train expense, bank service change. Ya, sesuaiin aja. Sebentar. Oke, ini semua tinggal kita kelas. Nah, kita tinggal habis itu peraturan. Nah, di sini kan ada peraturan pajak nih, kita rubah dulu di Mayom. Pertama itu edit ke list text code. Ini kita hapus semuanya kecuali good and service text sama non reusable. Nah, di bagian sininya tinggal kita ganti saja ya. Di sininya kita ganti, di kolom deskripsinya kita jadi pajak pertama nilai. Untuk rate pajaknya itu sama ya, nggak usah dirubah 10%. Klik OK. Nah, ini klik lagi ini untuk non reusable. Ini kiranya kita tidak kena pajak, sudah tidak perlu ada lagi. Klik OK, klik close. Nah, kita selanjutnya akan membuat daftar customer sama data supplier ya, yang ini. Pertama itu sebelumnya kita setup link account, kita rubah dulu ya accountnya. Nah, untuk di sininya kita rubah jadi cash in bank. Cara rubahnya tinggal klik saja di bagian sini, tinggal pilih cash in bank, klik US count, klik OK, terus itu kita klik setup lagi link account, pilih. Nah, kita pilih ini, kita ganti jadi account receivable sama aja kayak tadi. Klik ini, pilih ini as account. Nah, di sini kan ada centang, kita hapus aja, matiin gini. Habis itu kita tinggal klik OK. Habis itu, nah kita maju daftar balance, kita ke setup, ke balance,
opening balance kok keluar ya? Oh ya udah nih. Nah ini kita masukin data-data ini ya. Sebelumnya sudah saya masukkan, tinggal kita masukin aja, sesuaiin. Ini data yang ini dulu. Itu cash in bank itu sebesar 41.520. Untuk petty cash-nya itu 9.800. Untuk account receivable-nya 85.800. Sini untuk allow for double debt-nya itu 11.800. Ini merchandise inventory 520. Store supply-nya itu 9.800. Prepaid insurance itu 15.300. Prepaidernya itu 21.300. Prepaidnya itu 15 juta. Ada 63.300. Terus ada komitmen akam debt itu 16.500. Oh ini sebelumnya, maaf, ini sebelumnya minus ya. Sebentar. Oh, iya. Juta 500, ininya 69.300, ini 3.900 ya. 1.500, ininya 311 juta, ini 365 250 juta untuk dividennya. Nah untuk income summary-nya di minus ya, 25.400. Di sini untuk sales-nya itu bagian income. Sebentar. Sales ya yang ini 300 masukin sini. Ininya cost of goods sold-nya itu 31.400, 100. Tinggal masukin aja ya, sesuaiin. Kayak advertising expense-nya itu 4.200, 8.700. Ini 4.750, 16.500. Ya 14.300. Ininya 36 juta. Untuk wax and salaries 36.300 ya, sesuai. Ininya other operation expense-nya 9.300 udah sesuai. Insurance revenue-nya 6.100. Terus expense-nya 9 juta 80. Ininya bank service change-nya 6.600. Nah, habis itu kita klik. Sudah sesuai ya? Ya teman-teman. Udah sesuai kan? Berarti udah sesuai. Kayak di sini amount-nya left to bet allocation udah nol, berarti kita sudah sesuai. Nah, selanjutnya kita data supply.
data supplier sama data customer. Kita klik, setelah itu masuk card file, kita terus lihat habis card file, habis itu card list. Ini sebelumnya sudah saya masukkan juga ya. Cara kita ininya tinggal customer dulu ya. Di sini kita masukin aja contohnya data customer, name, kalau misalnya Tekno komputer. Habis ini kita klik tab enter. Ini cardnya tinggal diisi aja yang ini. CO001. Address itu lokasinya Jalan Tirtayasa nomor 22. Untuk kotanya itu Bandung. Ini hanya contoh saja. Sebelumnya sudah saya isi juga ya di sini sama berikut keuangannya juga. Ini masukin. Ini untuk data-data customernya ya. Sebentar nih saya hapus dulu deh. Ini data-data customernya ya. Ini data-data suppliernya juga. Ini saya contohkan untuk data supplier ya. Untuk PT Lodan. PT Lodan supplier ini sudah benar. Ini ya contohnya. Tinggal klik OK ya. Nah, tinggal masukin data, masuk saldo piutangnya ya. Kita close di sini, kita klik setup, klik balance. Ini masuk kali ini untuk customer ya contohnya. Ini contohnya kita Tekno komputer. Nah, di sini kita klik net. Nah, di sini kita pilih ininya gantiin in given of days. Balance today-nya kita ganti jadi 30 hari, klik OK. Habis itu di sininya sesuaiin saja ya. Sama data yang ada di sini. Ini sama juga. Iya, ini karena ini data customer, jadi terkena pajak ya. Ini pajaknya total itu kan 19.800.000 ya. Untuk ininya Pak terkena pajak 1.800.000. Oke. Close berarti sudah ya. Close, kita gitu lagi, klik setup, balance. Ini contoh untuk supplier balance-nya ya. Ini PT Lodan. Berbas nih saya contohkan untuk PT Lodan ya. Nah, ini kita ganti dulu karena ini kita beli jadinya tidak terkena pajak ya. Di sini untuk harganya tuh untuk PT Lodan sebesar 28.600.000 ya. Ya, tinggal kita record. Oke, closure. Oke. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Untuk supplier balance-nya sudah sesuai ya.
Ini sudah sesuai ya teman-teman. Nah, tinggal berarti kita sudah sesuai ya. Di sininya total purpose-nya. Kita lihat saja di sininya. Nah, sesuai ya. Balance. And purpose, klik OK. Maaf. Terus close. Close saja. Nah, selanjutnya kita buat ini ntar kita buatkan daftar barang dagangan ya. Klik pertama itu klik inventory, klik item list, habis itu kita klik new. Nah, itu nomornya kita pakai kode yang ini. Satu dua tiga nol p, namanya tuh sebentar ya. Namanya tuh IBM P230. IBM P230. Ini checklist ya. Ini centang semua. Kalau pakai ini untuk income account for tracking sales, kita pakai yang sales ya. Klik sales. Nah, yang terakhir untuk account inventory kita pakai yang merchandise inventory. Nah, habis itu ya, kita buying unit itu kita menggunakan unit ya. Text code when botnya itu kita pakai pajak pertambahan nilai ya. Habis itu klik selling detail. Untuk selling price itu enggak juta. Selling unit pakai unit. Code itu kita menggunakan PPN. Itu kita klik OK.
kita klik new untuk barang yang kedua sama kayak tadi ya, dengan kodenya tuh 60 PC. Namanya tuh Acer P strip 60 sama kayak tadi ya. Sudah, kita buying detail, ini selling detail, ini harganya 16 juta 500, ini kita rubah 12.500 ya. Ini sudah, klik OK ya. Sudah ya, setelah kita buat kartu persediaan, kita buat persediaan itu kita harusnya kita set item price dari kita pakai average cost, klik OK ya. Nah kemudian kita akan memasukkan, kita akan memasukkan quantity dari inventory kita yang ini ya. Kita klik inventory point, sini kan ada menu, di sininya untuk EBM itu ada 20 ya. Di sininya untuk yang Acernya tuh ada 16. Tuh kita just inventory, kita ganti, klik merchandise, tadi klik US, klik continue opening balance. Nah date-nya kita ganti jadi 31/12/2020. Untuk namanya tuh saldo awal persediaan barang dagang. Nah kasnya kita isi 16 juta untuk IBM.
Kemudian untuk asar kita isi 12.500. Sudah ada itu, habis itu kita klik record. Nah, setelah masukkan ini yang kan ini kita akan berlari ke transaksi ini, transaksi ini ya. Pertama kita disebutkan ada bukti penerimaan kas. Ini baru hitungnya kepada kita. Pembataran cari tunai dari Tekno Komputer. Nah, gimana cara untuk masukkan ke Mayob? Caranya yaitu klik sales, kita klik receive payment, kita customernya itu kan dari Tekno Komputer. Untuk umur 34.100.000. Untuk payment methodnya untuk kita bakal kita pakai cek, karena pakai cek, kita di sini berarti pakai cek. Nah, untuk ID jangan lupa ID-nya itu ini ya, yang ini BKM 121 strip 1 nya untuk date 3 Desember 2020. MOPM itu penerimaan kas. Itu kita klik di sini. Sehingga supaya di sininya mohon VNS dulu, kita klik record. Itu cancel. Kita buat lagi. Di sini kan ada voucher untuk kas kecil, kita buat. Kita klik di banking. Nah, kita klik spend. Kita klik spend money. Ini cash in bank, kita ganti ke petty cash. Ini kita akan isi kas kecil ya, teman-teman. Di sini memonya gitu. Pembayaran telepon dan listrik.
Nah untuk date-nya itu 4 Desember 2020 untuk itu 975.000 ya. Kan kita klik pun. Nah ini beban yang ini kan yang kita akan bayar telepon. Klik yes kan. Sudah ada kan. Nah di out of balance-nya kan sudah, berarti kita sudah baik, berarti kita selanjutnya klik record untuk menyimpannya. Nah habis itu cancel. Nah selanjutnya itu terus itu faktor penjualan dari PT Pelangi ke Transkomputer. Pertama jualan karena ini faktor, jadi kita penjualan secara kredit ya. Kita klik sales tuh, kita klik enter sales. Jangan lupa layoutnya. Sebentar. Sebentar ya. Layoutnya kita jadi item. Nah sudah jadi item. Untuk teks sebentar ya. Nah ini kita centangnya kita hilangkan. Kemudian nah untuk customernya itu kan Transkom, kita kliknya Transkomputer. Invoice numbernya itu nah untuk invoice-nya itu F12 strip 1. Nah habis itu membeli 9.
Kita tap saja ya. Juta itu. Sebentar ya, ini nya 9. Ya 9 kita klik enter aja. Kita tap di sini. Klik enter yang IBM ya. 9 plus item sama enter. Di sini untuk ini dia beli 7 ya. Eser sebentar ya. Tersesuaikan price-nya tuh ininya, price-nya kan di sini sesuai ya. Nah, untuk ininya kita ganti jadi tuh. Ya, kita ganti sebentar. Oh ya, bisa kita ganti jadi given day of day. Days-nya kita ganti 30. Klik OK. Kita record. Cancel. Nah, transfer berikutnya itu ada retur penjualan ya. Dan untuk kredit itu yang dilakukan oleh Transkomputer ya. Sebesar itu 55 juta.
Nah, gini cara untuk mencatatnya gitu ya, untuk return mata kredit. Kita ke sales lagi, ke enter sales. Akhirnya kita rubah ya jadi item. Nah, klik ini trans komputer. Ininya trans, ininya jadi ini day, ini jadi dash-nya itu 30. Nah, untuk invoice itu NK 12.1, date-nya itu 6 Desember 2020. Nah, karena di sini nah kan trans komputer karena reporter, jadi kita di sininya minus 2 dari pertama itu IBM. Kita klik guys item, ke 12 juta ya, yang minus 1, enter. Ini kita klik enter lagi, Acer, itu Acer. Harganya di 12.500.000. Nah, setelah itu kita klik record, cancel. Nah, selanjutnya ini kita transaksi yang terakhir, yaitu sebentar. Setelah kita menginput data retor penjualan, kita masih ke enter sell, masalah kita ke sales register, baru jadi 01 2020 sampai 31 12 2020. Ini data transaksi, data ini kita ke return and credit. Ini data transaksi kita yang masukkan sebelumnya. Nah, kita selanjutnya klik apply to sell. Itu sell di sini.
memonya kita ganti jadi red, tur penjualan ID-nya tuh F12-1 Desember 20. Ini karena ini retur penjualan untuk transaksi di tanggal 6. Kita dimulai. Nah, retur penjualan sudah tercatat. Kita klik record. Ya ada, sudah tidak ada ya return ininya. Kita close. Sudah selesai. Baik. Nah, cukup sekian presentasi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.